Saat ini semakin banyak pinjol-pinjol yang bermasalah dengan nasabah kredit macet. Bahkan hampir 30% dari pinjol-pinjol yang ada di negara ini, baik pinjol legal maupun pinjol ilegal, terancam bangkrut dan akan tutup di awal tahun 2025 nanti. Hal ini pasti terjadi jika cara penagihan, cara kerja, dan SDM di pinjol itu sendiri tidak dibenahi. Praktik-praktik yang mereka lakukan itu akan menjadi bumerang bagi mereka ketika mereka tidak berubah. Dan pada saat ini pun hal itu sudah mulai menimpa para pinjol-pinjol ini. Belakangan ini, media-media sosial, media berita sedang diramaikan dengan banyaknya permasalahan yang menjerat pinjol-pinjol, terutama masalah nasabah kredit macet. Sebenarnya apa sih yang membuat pinjol-pinjol ini terjebak dengan permasalahan kredit macet yang tinggi? Bisakah pinjol-pinjol ini bangkrut dan tutup akibat kredit macet? Sampai kapan pinjol-pinjol ini ada di Indonesia? Inilah yang akan kita bahas secara padat, singkat, dan cermat di sesi video kali ini. Oleh karena itu, jangan lewatkan karena ini adalah jawaban dari doa-doa saudara yang selama ini menderita akibat dari penjajahan pinjol. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau mengajak teman-teman atau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook, Grup Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Ini merupakan grup Facebook untuk kita saling berbagi informasi, saling sharing, dan saling menguatkan satu sama lain, serta saling berbagi pengalaman antara sesama pengguna pinjol, supaya mental Anda semua yang sedang galbay semakin dikuatkan, dan Anda semakin mantap untuk tetap galbay, supaya kalian bisa saling support dan saling mendukung satu sama lain melalui grup ini. Rencananya, nanti kita akan mengadakan juga berbagi rejeki lewat kuis atau undian yang akan kita adakan di grup ini. Rejeki dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mudah-mudahan lewat grup ini nanti akan banyak teman-teman yang terbantu. Silahkan join lewat link yang ada di kolom komentar video ini, atau di kolom deskripsi video ini, atau lewat link yang ada di bio akun YouTube Maro Channel ini. Tapi maaf ya, untuk kalian para joki pinjol atau para jasa hapus data atau bentuk penipuan lainnya, kalian dilarang keras untuk gabung ke grup ini. Jika ketahuan kalian gabung di grup ini atau menawarkan suatu jasa di grup ini atau nge-DM teman-teman yang ada di grup ini, kalian akan langsung saya keluarkan dan saya blokir. Dan bagi teman-teman yang dapat DM-an dari orang-orang seperti ini, silahkan dilaporkan, maka saya akan langsung blokir dan keluarkan mereka. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, sehat selalu, serta berlimpah rezekinya. Amin. Pada saat ini, kita akan membahas tentang betapa banyaknya pinjol yang terancam bangkrut akibat kredit macet yang sangat tinggi. Bahkan diperkirakan hampir 30% dari semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini akan tutup dan bangkrut di awal tahun 2025 nanti jika mereka tidak berbenah, terutama di bagian SDM-nya dan cara-cara penagihannya yang begitu luar biasa tidak manusiawi. Beberapa hari yang lalu, saya sudah mengupload konten yang membahas tentang adanya rencana pemerintah, yaitu Presiden Prabowo, untuk menutup semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Yang mana video tersebut saya beri judul Presiden Prabowo akan menutup semua pinjol. Mampukah pemerintah menutup semua pinjol yang ada di Indonesia? Mungkin dari beberapa teman masih ingat inti dari pembahasan kita di video tersebut. Dengan jelas dan tegas saya mengatakan dan bahkan memastikan bahwa pemerintah tidak akan mampu untuk menutup semua pinjol-pinjol yang ada di negara kita ini. Karena satu dan lain hal, terutama menyangkut masalah hukum dan juga fakta-fakta yang berlaku di lapangan atau di masyarakat. Lalu pertanyaannya, siapa yang mampu menutup semua pinjol-pinjol yang semakin merajalela dan semakin meresahkan ini? Jawabannya adalah saya, saudara, dan kita semua.
Bagaimana caranya? Hanya ada satu cara, yaitu dengan cara galbay. Jika semua nasabah-nasabah ini galbay, terutama galbay terhadap mereka yang penagihannya tidak manusiawi, yang penagihannya itu di luar daripada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, etika penagihannya tidak ada, dan juga mempermalukan harga diri nasabah, pinjol-pinjol ini akan segera bangkrut dan akan segera tutup. Bahkan di video tersebut saya sudah menekankan untuk tidak cengeng. Tidak usah berharap bantuan dari siapapun, bahkan dari pemerintah sekalipun. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa menolong Anda, mengeluarkan Anda dari jeratan lumpur pinjol yang sangat mematikan ini, kecuali diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa dan mampu, kecuali diri kita sendiri dengan cara kita sendiri, yaitu dengan cara galbay, terutama pinjol-pinjol yang sewenang-wenang dan yang tidak manusiawi. Nah, konten-konten seperti ini saya tahu sudah banyak yang mencerahkan teman-teman dari kegelapan pikiran akibat pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh para debt collector pinjol ketika Anda galbay lewat teror penagihan dan hoaks-hoaks yang mereka ciptakan untuk menjatuhkan mental Anda supaya mereka bisa mencengkeram pikiran Anda, mengendalikan hidup Anda, dan bahkan memperbudak Anda seumur hidup Anda sampai harta Anda habis semuanya hanya untuk bayar pinjol. Mereka akan tetap menjajah kita secara ekonomi lewat hutang pinjol yang semakin mencekik dengan bunga yang nggak ngotak. Para setan kredit ini memang harus diberantas dari negara ini. Kalau kita mau warga negara ini atau teman-teman kita yang ada di Indonesia ini sebangsa dan setanah air ini bisa hidup dengan damai, tentram, dan bahagia. Konten-konten edukasi seperti ini sudah banyak yang menyelamatkan kebahagiaan kalian yang terpenjara akibat kurungan teror dari ancaman para debt collector pinjol yang menyandra kalian dengan ancaman, pembodohan-pembodohan, berita-berita hoaks yang mereka sampaikan. Hal itu semua adalah hal yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Pengancaman, teroran, dan makian yang sangat kejam, mereka telah berusaha menghancurkan kebahagiaan Anda. Konten-konten edukasi seperti ini telah membuat kalian sadar bahwa ternyata selama ini kalian telah ditipu dan diperbudak oleh para pinjol ini dengan seolah-olah mereka mau menawarkan kebaikan atau bantuan, seolah-olah mereka datang untuk menolong Anda, padahal mereka mau menjebak dan menghancurkan hidup Anda dengan cara memoroti Anda lewat pinjol, dengan pinjaman yang tidak sesuai dengan pencairannya, di mana Anda meminjam 1 juta, yang cair adalah 800.000 sekian. Dan bunganya pun benar-benar mencekik di luar nalar. Bahkan dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 100%. Dan lagi negara ini akan semakin miskin dan rakyat kita akan terus miskin. Karena kenapa? Duit yang Anda pinjam itu ke pinjol itu larinya adalah kekayaannya ke luar negeri. Belum lagi dengan judi-judi online. Bayangkan berapa banyak duit masyarakat di negara ini yang akan diserap oleh negara lain lewat pinjol-pinjol. Karena kebanyakan daripada pelaku pinjol ini atau pengusaha pinjol ini adalah orang-orang luar, bukan orang Indonesia. Bukan asli orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Tapi mereka, para investornya itu adalah orang luar negeri. Bayangkan sampai berapa tahunkah negara ini bertahan dengan adanya pinjol-pinjol seperti ini, belum lagi judi online. Dan semua duit ini akan dibawa ke luar negeri dan akan memperkaya orang luar. Sehingga kita akan semakin terjajah. Kita akan semakin miskin. Bayangkan betapa capeknya kita kerja setiap hari, berusaha setiap hari, mencari duit setiap hari. Tapi uang yang kita kumpulkan, harta aset-aset kita akan habis semuanya hanya untuk membayar hutang pinjol. Namun hutang pinjol pun tidak selesai dan kita tetap terjerat di dalamnya. Dan kita menjadi budak daripada mereka yang punya kuasa dan keuangan. Itu yang akan terjadi di masa depan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibantah karena itu adalah fakta yang sedang terjadi sekarang ini. Konten-konten edukasi seperti ini telah membuat kalian sadar bahwa
Sudah terlalu banyak korban kekejaman dan kejoliman dari para pinjol ini. Kalian sadar bahwa berharap kepada orang lain untuk terbebas dari pinjol ini, itu tidak ada. Untuk kalian terbebas dari jeratan pinjol ini adalah sia-sia untuk berharap kepada orang lain, bahkan berharap kepada pemerintah sekalipun. Kita yang bisa mengakhiri semua ini dengan cara kita. Kita yang bisa membebaskan diri kita dengan cara kita dari jeratan pinjol-pinjol ini. Karena memang pemerintah tidak bisa dan tidak sanggup berbuat banyak untuk hal ini. Karena batas-batas hukum dan juga wilayah dan juga kondisi di masyarakat ini dan keadaan di lapangan. Semua itu akan membuat pemerintah terbatas untuk menutup bahkan mengontrol pinjol-pinjol ini. Bayangkan sudah berapa banyak hal, tenaga, dan biaya serta waktu yang dihabiskan pemerintah selama lebih dari beberapa tahun bahkan 10 tahun terakhir ini untuk memerangi pinjol ini. Tapi lihat faktanya, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi, bahkan pinjol semakin menjamur. Tapi ketika para konten kreator membuat banyak video-video seperti video yang Anda tonton saat ini, dari sinilah banyak orang belajar dan mulai berbenah. Dan bahkan banyak dari nasabah-nasabah yang sudah mulai galbay. Dan akibatnya sekarang Anda lihat 30% hampir dari semua pinjol-pinjol ini sudah mulai terancam bangkrut. Itu artinya kita akan terbebas secepatnya dari pinjol-pinjol ini jika kita meningkatkan pemahaman kita dan jika kita meningkatkan tekad kita dan jika kita benar-benar bersiap-siap untuk tetap galbay. Akan semakin banyak pinjol yang tutup dan akhirnya nanti mereka ini akan hengkang dari negara kita ini. Maka kita akan merdeka dari jeratan-jeratan pinjol yang lebih kejam daripada rentenir. Dan ternyata hari ini kita melihat sudah begitu banyak para galbayers yang melawan, berontak. Sudah banyak yang terbebas dari perbudakan dan cengkraman pinjol. Sudah banyak yang sadar bahwa penjajahan pinjol itu hanya bisa dihentikan dengan satu kata, yaitu galbay. Hanya itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Jangan takut dengan yang namanya debt collector pinjol. Teroran debt collector pinjol, makian debt collector pinjol, penagihan-penagihan, ancaman-ancaman, hoaks-hoaks yang mereka lontarkan. Lawan semuanya itu dengan cara galbay. Ketika pinjol lewat debt collectornya sudah mempermalukan Anda dengan cara-cara yang tidak manusiawi, dengan cara-cara nyebarin data-data Anda, data-data pribadi Anda disebarkan dengan tujuan untuk mempermalukan Anda, maka saat itu juga berhenti untuk membayar pinjol tersebut. Hutang Anda sudah lunas. Ketika Anda dimaki-maki, diancam-ancam, bahkan dikatai isi kebun binatang yang dialamatkan terhadap Anda, maka pada saat itu hutang Anda sudah lunas dan jangan dibayar lagi. Karena harga diri Anda dan kebahagiaan Anda jauh lebih berharga dari hutang apapun, dari hutang sebesar apapun di dunia ini. Jangan mau direndahkan, dibodoh-bodohi, diancam dan diremehkan oleh para pinjol-pinjol ini, terutama debt collector-debt-collectornya dengan cara-cara penagihan yang barbar seperti itu. Supaya para pinjol ini jera untuk mempekerjakan debt collector yang tidak punya otak. Debt collector yang barbar. Debt collector yang tidak ada sopan santunnya. Debt collector yang tidak punya skill, etika, dan ilmu penagihan. Debt collector yang hanya mengandalkan kebobrokan moral untuk menghancurkan kebahagiaan Anda. Jadi saya katakan, mari hancurkan pinjol-pinjol seperti ini. Pinjol-pinjol yang masih mempekerjakan orang-orang atau debt collector yang seperti ini. Inilah satu-satunya cara untuk membebaskan diri kita dan orang lain dari perbudakan pinjol. Bayangkan, berapa banyak orang yang kehilangan kebahagiaan, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berapa banyak orang yang kehilangan pasangan, berapa banyak orang yang kehilangan teman-teman, yang kehilangan muka, yang kehilangan harga diri di masyarakat hanya oleh karena kelakuan para pinjol ini. Bayangkan berapa banyak orang sudah kehilangan nyawa, yang bunuh diri hanya karena oleh para pinjol-pinjol ini. Bahkan ada di antara mereka yang sampai gila. Kalau bunuh diri selesai ya, ini gila seumur hidup. Dan dengan adanya konten-konten edukasi yang membahas masalah debt collector, masalah pinjol-pinjol ini, maka hari ini kita telah menyaksikan dan melihat bahwa sudah banyak yang sadar
bahwa sudah banyak yang paham dan terselamatkan dari perbudakan pinjol-pinjol ini. Coba Anda lihat berita-berita sekarang. Saksikan berita-berita tentang pinjol dengan banyak permasalahannya, yaitu terutama permasalahan galbay, nasabah kredit macet. Hari ini sudah hampir 30% pinjol di Indonesia ini bermasalah dan akan tutup akibat dari nasabah kredit macet. Terutama pinjol-pinjol yang cara penagihannya barbar. Perhatikan pinjol-pinjol itu adalah pinjol-pinjol yang cara penagihannya barbar. Hajar terus teman-teman. Jangan kasih kendor kepada mereka yang menagihnya itu tidak pakai otak dan tidak pakai etika dan juga skill. Mereka hanya tahu maki-maki, ancam-ancam, dan berita-berita hoaks. Manusia-manusia seperti itu harus dilenyapkan dengan cara galbay supaya mereka dipecat dari pekerjaannya dan perusahaannya bangkrut. Kita bikin bangkrut pinjol-pinjol ini dan kita bikin debt collector barbar yang seperti ini kehilangan pekerjaan. Jangan dipelihara, jangan dimaui. Ya, teman-teman, jangan mau untuk turut kepada mereka, terutama ketika harga diri Anda hilang dan Anda dimaki-maki, bahkan diancam-ancam. Jangan bayar kalau hal itu sudah terjadi kepada Anda. Tingkatkan tekadmu untuk galbay. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti, semua pinjol yang ada di negara ini akan habis tutup kalau kita kompak untuk galbay. Sehingga tidak akan ada lagi teroran yang merendahkan, makian yang membuat kita stres, ancaman-ancaman yang membuat kita bimbang, yang membuat mental kita down, yang membuat kita ketakutan, yang merusak martabat anak bangsa, yang merusak harga diri negara ini, warga negara ini, teman-teman kita, dan saudara-saudara kita di negara ini. Kita habiskan semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Karena sebenarnya mereka ini lebih kejam daripada penjajah yang sebenarnya. Mereka ini menjajah kita dengan ekonomi, dengan merendahkan harga diri kita, dengan mengata-ngatai kita sama dengan binatang, dengan membuat kita sesama kita ribut satu sama lain, antara keluarga ribut, antara saudara ribut, antara teman ribut, dan bahkan perusahaan-perusahaan pun banyak memecat para karyawannya hanya oleh karena kerja mereka ini yang tidak becus. Cara penagihan-penagihan mereka ini, yang di awal mereka seolah-olah mau menolong, tapi di akhirnya mereka menodong, bahkan mereka menghancurkan dan membunuh kita secara perlahan-lahan. Kita tutup habis pinjol di negara ini. Ya teman-teman, semangat galbay. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.